Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, terasa hormati jamaah salat maghrib Masjid Hidayatullah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami patut bersyukur pada Allah atas nikmat rahmat hidayah, sehingga tasih diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah waktu sempat saat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan menambah kebagusan, kebaikan keilmuan kula jenengan untuk iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula jenengan istiqomah sebagai umat Rasulullah, ummatan wasatah, umat wasatiyah, baik dari segi akidah, ibadah, dan akhlak bermuamalah. Baik, kalau saya hormati, melanjutkan surah Al-Mursalat, sekarang ayat 24 dan seterusnya. Di ayat 24 itu Allah wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun itu cilaka. Wailun likulli lumazatil lumazah. Fawailun lil musallin. Jadi wailun itu ungkapan celaka, kecelakaan. Yauma idzin ismun nakirah namanya, yaitu pada hari itu nanti. Yang dimaksud yauma idzin pada hari itu nanti adalah yaumul qiyamah, al-haqqah, al-qari'ah, yaumul hisab, hari kiamat. Maka celakalah pada hari itu nanti yang dikatakan oleh Allah lil mukadzibin. Di situ lam lil mulki namanya. Lam untuk kepemilikan, artinya mukadzibin orang-orang yang mendustakan, alias celakalah bagi orang yang pada hari itu, hari kiamat, orang-orang yang mendustakan agamanya Allah. Sehingga kata-kata al-mukadzib itu berasal dari kata kadzaba yakdzib, artinya itu bohong. Nek kata mayukadzib itu dusta. Orangnya disebut kadzib. Al-mukadzibin jamak mudzakkar salim, kumpulan para pendusta. Nah, kalau sudah ngomong pendusta agama itu tingkatan akidah tauhid, maka mendustakannya adalah syirik. Tingkatan iman dan Islam, mendustakannya adalah kafir. Nah, sehingga dalam bahasa agama tiga itu kalau tidak difahamkan, sehingga dikatakan wa'ula'i qaumun dzalimun. Mereka itu adalah orang-orang yang dolim, nganiaya awahe dhewe. Nah,
Setelah celaka pada hari itu nanti di hari kiamat bagi para pendusta itu diingatkan oleh Allah, kelingmu ketika di bumi apa kita lihat, alam naj'alil arda kifata. Di situ Allah pakai harful istifham namanya. An itu apakah, sama dengan hal apakah. Lam lam mim suwun itu namanya harful jazm. Artinya benar-benar tidak, alias tiada pilihan lain berarti dia. Alam taro kaifa fa'ala rabbi ashabil fil. Nah, jadi lam itu dalam nahwu namanya harful jazm, benar-benar tidak alias benar, tidak ada pilihan lain berarti iya. Apa? Naj'alil arda kifata. Bukankah, apakah, benarkah, ilingota begitu. Naj'alil arda, ketika itu kami, jadi Allah menjadikan bumi ardu. Bapak Ibu, ketika Allah pakai bahasa ardu itu artinya bumi, ngomong masalah tempat itu ardu. Tapi kalau Allah pakai bahasa adunya berasal dari kata dana yadna, artinya itu dekat, sing sifatnya sementara, berarti Allah membahas tentang waktu. Bumi yang kita tempati fil barri wal bahr, darat dan laut di dalamnya, ngomong tempat, dibatasi oleh waktu yang namanya ad-dunya, berasal dari kata dana yadna, ismul masdarnya jadi ad-dunya, di Indonesia akan jadi dunia, yang mana kita hidup di tempat bumi ini ardun itu sangat dibatasi oleh namanya waktu, sehingga dikatakan dunia di Indonesia akan jadi dunia, di Jawa jadi ke dunia, begitu. Sehingga orang itu kalau sudah ke dunia, ingat akan hilang, akan habis. Oh jadi teman-teman di dunia, mencari orang Jawa wonten. Nah, sehingga tempat bumi yang kita tempati ini akan hancur musnah, dibatasi oleh waktu, oleh namanya dunia. Maka rukun iman yang kelima adalah percaya pada hari kiamat. Habis sudah. Nah, ketika ngomong bumi yang kita tempati, alam naj'alil arda mihada, bukankah benar-benar elingo jarine Allah kami jadikan bumi sing no tempati lho kifata, nggone kumpul-kumpul, tempatnya berkumpul, tempatnya orang usaha, tempatnya orang berserikat, dunia kerja kumpul, arisan kumpul, ngaji kumpul, jamaah kumpul, wifi warung kopi kumpul, benar kata Allah, nalam naj'alil arda kifata, no bumi pun lenggone kumpul-kumpul. Nah, masalahnya kumpulnya ketika yang baik, maka outputnya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi nih kumpulnya jelek, outputnya ngapunten, ngoten niku mau.
contohnya pun kata. Nah, sehingga kata-kata kifarha adalah berkumpul atau tempat untuk berkumpul. Nah, sehingga kumpulnya tadi, endingnya tujuannya adalah surat Al-Zariyat ayat 56. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami dari Allah saya ciptakan manusia, jin dan manusia, jin dulu, al jin dan al ins adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah begitu. Sehingga intinya di situ kumpul-kumpulin orang dunia, kumpul-kumpul di bumi, tujuannya adalah satu, untuk apa tadi? Ibadah. Nah, ini ono kumpul-kumpul bumi, geruda-gerudu, mudah diperkokatoi, tetapi tidak paham arti bumi untuk ibadah tadi. Ditegur oleh Allah, bencana, ujian, musibah, begitu. Nah, bumi yang kita tempati, tempat berkumpul tadi, ahya wa amwata, yaitu di situ adalah ada orang hidup dan ada orang mati. Orang hidup namanya khayal, wal hayyul qayyum, yang maha hidup Allah itu. Yang mati namanya mayyitun, makanya orang mati jenenge mayyit, berasal dari kata mata yamutu, maut, kematian. Sehingga orang yang mau sekarang namanya sakaratul mau, proses untuk mati, sakaratul maut. Orangnya disebut mayit. Mayit yang banyak namanya amwat. Sehingga di bumi yang kita tempati itu, satu di permukaannya adalah orang hidup. Kita lihat di atas permukaan daratan hidup. Yang ada di perut bumi dipendem, maka mati. Jadi makam Islam, kuburannya wong Islam di perut bumi. Ada nggak pertanyaannya, orang yang ada di perut bumi hidup? Nggak ada. Mesti amwat, mati. Yang ada di daratan hidup. Pulau jenengan begini ini mengerjakan ibadah hidup. Nibis inalillah di dalam perut bumi namanya amwat, mati nanti. Ternyata di bumi tadi asya dan amwat, hidup dan mati, ya Allah ukurane. Buktinya kita ngaji kumpulannya di darat, maka ngaji yang baik, orang baik. Di makam itu cuma wakil makam di perut bumi, apa? Mati di perut bumi. Jadi sama-sama kumpulnya di situ. Nah, inilah yang namanya tulung jenengan diingatkan oleh Allah. Singgone bumi yang kita tempati itu adalah tempatnya orang hidup dan tempatnya orang mati. Waja'alna fiha rawasiya. Keling nang Allah. Dan kami jadikan sing jenenge fiha, di dalamnya ardun, di dalamnya bumi yang kita tempati tadi, ada namanya rawasya samikhatin,
Rawasia itu sama sama dengan Jabalu. Jabalu itu apa? Gunung. Maka ada Jabal Nur. Oke. Jabalani, jibal, pegunungan. Nah, ketika hidup di dunia, di bumi ini yang kita tempati, kita dengarkan bahwa kami jadikan di dalamnya bumi itu rawasiya samihatin, yaitu gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di Indonesia banyak gunung, luar negeri banyak gunung. Pemene wayah perairan teniki banyak sing muga gunung ngono gambarane. Nggih. Nah, Allah menjadikan itu. Artinya bahwa gunung yang semuanya ini dibuat oleh Allah yang tinggi-tinggi adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Wa asqainakum ma'an furata. Asqaina berasal dari kata saqla yasri, menyiram. Kulon jenengan nih habis makan Tuhannya terus pundi? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sapa yaslim itu menyiram. Maka sholat untuk minta disiram jenenge sholat apa? Lali soalnya sekarang ngerjano udah nih terus istisqa itu ala wasni istafala, minta disiram, itu istisqa namanya. Nah, kalau sholat untuk memilih beberapa pilihan, untuk menentukan pilihan, namanya sholat apa? Istikharah. Istikharah berasal dari kata khiyar. Maka usaha dalam agama namanya ikhtiar. Konteks yang itu sekarang. Nah, sehingga kembali pada saqayas itu menyiram, istisqa minta disiram. Makanya sholat minta hujan, saya ingat dulu ketika kecil, suwe bongkani gak oleh hujan, akhirnya sholat di lapangan. Nah, sing jenis sholat istisqa itu Bapak Ibu hidup di lapangan, panas lapangan, dhuwur jam 10 ke atas, jam 11 ya, mau panas, jenenge sholat minta hujan. Nah, ini sholat minta hujan kalau masjid, sih sholat AC, sholat AC. Nah, kan dulu saya ingat di kampung itu begini, suwi kalau hujan. Nah, wong Jawa biyen masuknya Hindu Buddha, maka minta hujan bukan sholat tapi saling memecut itu. Nah, dibandingkan nanti pecut kan lah jahiliyahnya di situ. Jadi memukul antar memukul sama mukul pecut sampai berdarah. Nah, itu istisqa namanya. Makanya sholat minta hujan itu istisqa. Sekarang perlukah kita sholat istisqa? Wis enggak kakek hutan di kakek cari begitu. Nah, nah, asqainakum Allah basmi islam Allah itu dan kami sirami kamu. Jadi Allah gunung-gunung yang menjulang tinggi dipakai untuk fondasi rumah, fondasi bangunan, batu gunung-gunung tadi. Itu di daerah Paciran sana, Gresik, daerahnya Alpasir ke sana itu kan
foto logo foto putih, foto kabel dipakai bangun rumah. Main jenengan jalan-jalan daerah sana, Gresik sana, Paciran sana, fotone foto putih, ini foto apa? Akhirnya foto apa itu hilang, kono bataku, bata ringan, meni, bata ringan dirano, putih, merah. Ternyata perkembangan orang. Nah, askoinakum kami siramin kamu sekalian, alias kami beri minum kalian semua, mangfurota, yaitu air yang segar, maun itu air. Sing sifate furota yaitu seger. Makanya jangan lihat pegunungan kadangkala memancarkan air, ya kan? Jenengan nek jalan-jalan hari-hari gini mesti ndelok itu daerah dingin-dingin ora pun dingin Pancen Lamongan ndelok dawuh utara ngono artinya apa? Yang dicari pun mesti dingin-dingin semua, ya kan? Sehingga Allah mengingatkan begini ini di bumi yang kita temati, iki lo tak cukupi pegunungan yang menjulang tinggi bisa kamu pakai fondasi bangunan. Toh kamu di sini di bumi juga kami berikan air minum sebagai segar tawar, segar. Makanya Bapak Ibu, air itu kebutuhan yang utama. Ini kalau air dino, kalau jenengan kehabisan air, nggak nanti rumah sakit kan begitu. Nah, dehidrasi. Nah, lah gitu semuanya itu loh janda Allah giling nomane wailu yauma idil lil mukadzibin nggih cek kebacun celaka kurang apa sih jare Allah begitu bumi tak cintakan gunung tak cintakan air tak cintakan, kon bisa hidup mati pun yono bumi kurang ngomong celakalah yauma idin pada hari itu nanti di hari kiamat lil mukadzibin orang yang mendustakan agama Allah. Kurang apa coba? Makanya Bapak Ibu, saya ingat Allah Zainuddin MZ Pak Yai sejuta umat ketika itu Allah itu bangun di surga Faliyak tuk rohban siwaya hadisnya itu nek wis apa marah silakan cari Tuhan selain saya menggantung dari cintaku hati menggantung pundi no bumi no kolong apa gini kolong bumi oleh Allah kabeh. Makanya faliyat turban siwaya silakan cari Tuhan selain aku kata Allah gitu. Nah ngono kok sik kebajut nek ana wong kok sik kebajut wailun celakalah bagi orang yang mendustakan agama Allah yauma idin pada hari itu nanti di hari kiamat. Kok gak iling dunyane biyen kan begitu. Nah, ayat ini diulang berkali-kali di surat Al-Mursalah seperti dalam surat Ar-Rahman fabi ayyi ala rabbika matuka tiba diulang sampai 50 kali luar biasa. Fabi ayyi ala rabbika maka malakah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan sama dengan ini
wailul lil yauma idzil mukadzimin. Celaka yo meneh hari kiamat bagi para pendusta. Mulanya Bapak Ibu, kalau sudah begini, saya tuh ingat pesannya Haji Bolong. Tahu Haji Bolong? Haji Bolong itu orang ini action apa gini? Action budet, nggak bisa loh action budet, bisa meluyur apa ya? Tiap prinsipnya hidup cuma tiga, nggak gini sederhana. Selalu syukur apa adanya, tidak pernah iri dengki sama orang. Bahasa dia itu sirik. Kalau bahasa kita itu kan tidak iri, tidak dengki sama orang yang ketiga banyak sedekah. Wis hidup tok. Makanya dia hidupnya santai aja, tapi kaya raya. Karena apa? Tiga itu syukuri apa adanya, qanaah, selalu bersyukur, tidak pernah iri dengki sama orang, dan banyak apa tadi? Bersedekah. Makanya kalau jenengan nek anak sedekah, ayo senyum lah sedekah nonton lagi ikut nek bener diingatkan oleh Allah, intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intolakan yang taliku artinya itu minggato, menurut bahasa ini memiliki ini tolak nanti ada tolak. Nah ini jadinya dasar dari tolak. Intolak yang taliku artinya itu adalah pergi, minggato, tinggalkan. Apa yang dimaksud? Ilama kuntum bitu kadipun terhadap ongkoai yang ada sing azab sing kamu dapatkan dengannya itu tukal dipu kamu itu dustakan bangkangane nggih no dunya kamu pun dustakan dieling tadi wailu yauma idzin kadzibin rasakno saiki jare Allah begitu kalau pergi kono nggone Adam di situ azabmu di neraka disebabkan apa? Biyen kamu itu tukang dikun, kamu biyen mendustakan agamanya Allah. Makanya naudzubillah min dzalik. Mulane kula jenengan hidup begini ini zaman saat ini ayat sing bener, sing bener, sing lurus, sing siratal mustaqim. Ojo nganakno duwe mek dulur sing numpun ojo royokan warisan usahane ngoten niku ngeten iki wayah liburan do pentekno duwe engko wayah minggu sekolah bingung ngono saniki kumbara nanti hotel nafilah wayah balik bingung jadi koyo urip iku digawe ya sesekali nggak mau Ustaz ya sesekali nggak cuma masalahnya ono sing gak duwe tapi dipaksa untuk seperti punya ini yang jadi masalah artinya nopo gaya hidup pola yang KN pola isi masalah ini ada nggak apa-apa ini nggak ada gitu Pak. Makanya kadang-kadang saya itu ingat orang tua itu anaknya mondok semua ya kan di paciran sana di apa sana anak enam itu saudara saya ini apa jenenge kayak gini liburan gitu ya lo maaf
Jadi no duit dibayar sekolah daripada dipakai jalan. Jadi wayang ini cuma meneng omah. Mergo nopo wong tuwa niku sampai ngoten artinya lebih bermanfaat dipakai apa tadi bayar. Niku saiki kan enggak bayar wae tapi waya jalan-jalan nomor siji engko wayahe ujian diceluk minta keri nganga tapi gelange sapa kapal Pak minta keringanan lah kok kentase iso limate biyen ya dong saniki ibu biar aku boleh ini nah niku Pak oh intoliku ila dhillin di salah syai'an saking murkanya Allah saking marahnya Allah pergi ya bro jemputan Bruno anggap ini ngono panggonmu ngono jare Allah intoliku berkila ila dhillin terhadap kepada sing jenenge ngapunten naungan adabi rokok. Zillet itu adalah ngapunten. Iki lho ono adab. Kono ngisor adab, iku lho di bawahnya adab. Iku gunamu mencari Allah itu. Yang dimaksud zilin itu apa? Asap neraka jahanam. Lihat sungkan Al-A'raf 179 wa taqad darokna li jahannam kasirun minal jinni wal insi dan kami sungguh sediakan neraka jahanam kata Allah kebanyakan dari jin dan manusia disiapkan untuk neraka jahanam lahum qulubun la yafqahuna biha mereka punya hati tapi tidak pernah dipakai memahami ayat-ayatnya Allah pendusta walahu adzan la yasma'una biha mereka punya telinga tidak pernah dipakai mendengarkan kebaikan ayat-ayatnya Allah ulaika ayunullah yubsiruna biha mereka punya penglihatan enggak pernah dipakai untuk ngaji enggak pernah dipakai melihat yang benar disediakan oleh Allah neraka apa tadi jahanam ulaika kal an'am bal mu'adzab mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih hina buang binatang ternak itu nih mayai kriyoyoan itu jenengan pilih sapi kambing sing lemu apa sing tubuh lemu filosofi ini binatang ternak itu adalah makan minum tubuh anggota sing itu binatang ternak mulane nek ana manungsa limbro kaya gombal ana liman nah nek binatang ternak nek wayahe yo mahal mesti milih sing lemu sing kuru gak kepilih binatang ternak iki lho iku sek dipilih nah nek manungsa limbro nah jadi mungkin oma kenapa tuh dulu sebab limbra ya kembali ngangon yang baik nah ulah kakal arham bang ador bahkan lebih sesat lebih hina ulah kaumul ghafil mereka itu orang yang lalai dan mereka ahli neraka itu. Nah, itu neraka jahanam. Sehingga dikatakan zilin itu adalah asap neraka jahanam salah syu'aib yaitu
terbagi menjadi 3, sangat besarnya. Gampangane api neraka jahanam itu membunuh 3 perkara. Di tafsir lain mengatakan atas, kanan, sama kiri. Nih bawah enggak, soalnya selunju. Saya ulang, atas, kanan, sama kiri. 3 pancaran api neraka jahanam. Bahasanya Allah tadi apa? Intoniku ilalil linti salah sosial. Minggat kamu kalau gunamu tempatmu sing jenenge neraka jahanam punya 3 cabang, atas, kanan, kiri, yang apinya sangat mendulang tinggi membakar kawan. Itu Allah sudah gergeten itu begitu. Sifatnya bagaimana? La dhalili wa la yugni minallah. Maka la di situ la an-nafiyah, tidak negatif, dan tidak pula dalil, tidak dapat melindungi kamu. DP kamu nggak dapat perlindungan. Asap itu tidak dapat menaungi mereka dari panas hari itu, alias bahwa tidak dapat dilindungi apapun, wala yugni minallah, tidak bisa manfaat. Al-ghuni itu manfaat, kaya itu al-ghuni, wal-ghuni Allah maha kaya, alias singgowo manfaat. Tapi ada lah di situ wala yugni, tidak memberi manfaat, alias nek wis mlebu neraka jahanam yang punya 3 pancaran tadi, maka kamu tidak akan dapat mendapatkan ngapunten dolil wala yugni minallah, gak oleh ngomong blas. Alias Allah habis itu adalah sing jenenge api neraka. Talan yada abilalil wata, celaka hati Abdullah. Hatilah api artinya api neraka. Ulali Abdullah api ini bapak api rokok mulu. Talan yada abilalil wata. Itu kan suami istri diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Quran. Jenis surat nomor Allah amin rokok mengenai ta'udzubillah. Suami istri yang ahli agama kepada Allah, Nabi Muhammad istrinya, kemudian Nabi Ibrahim istrinya. Ada suami yang ibadahnya kepada Allah, tapi istrinya membangkang, jenis apa? Contohnya Nabi Nuh sama Lut. Dulu kita terangkan kan sudah kata dulu. Kunjungnya sini wakilah deh, si penting wakilah deh, wakilah. Kodo lain pokoknya. Nah, ada suami yang kafir, tapi istrinya Islam, bertauhid kepada Allah. Si Asia, suami ini jenis apa? Firqa. Si Asia percaya kepada siapa? Nabimu, Nabi Isa. Lah, iki masalah saujune podo dini, podo kafire, podo sirike, jenis apa? Abdullah wang rohaku apa amalatan kujune sampai diistilahkan senengane itu kanggo poro-poro bahasanya
berarti nggawa hakim rono kok rono metu mulane ana ngene ngono iki padha bojone semula nek bojone sing lanang ngono san berarti kancane nah untuk bilangin dari itu contoh sudah terangkan Al-Quran mudah-mudahan bermanfaat amin ya rabbal alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.